Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik di sini tentang komentar beliau kepada kaidah laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya baik pasti mereka mendahului kita melakukannya. Sini kita langsung rekam tanpa edit ya, teman-teman bisa lihat. Dia pakai dalil, apa dia bilang? Kalau maulid itu bagus, kalau Isra Mi'raj itu bagus, kalau yang namanya tahlilan itu bagus, kalau nuzulul Quran itu bagus, kalau merayakan hari besar itu bagus, niscaya pasti sahabat Nabi akan lebih dulu melakukannya. Nggak mungkin sahabat Nabi nggak melakukan itu kalau itu baik. Justru karena sahabat Nabi nggak melakukan, maka itu semua tidak baik. Nah, jadi mereka begitu. Nah, kalau Quran sahabat Nabi melakukan, jadi baik. Tapi kalau yang nggak dilakukan oleh sahabat Nabi, peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, maka itu semua nggak boleh kita terima. Andai kata baik kata mereka, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini kaidahnya nih. Jago bener nih Wahabi kalau pakai kaidah ini, saudara. Ini kaidah bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku, judulnya laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini judul bukunya ya teman-teman ya. Ini saya tunjukkan. Nah ini yang dimaksud. Bukunya Ustadz Abu Unaisa Abdul Hakim Amir Abdad. Nah ini kitab yang disinggung ya. Kita kembalikan ke sini dulu. Kita play lagi. Yang artinya andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, enggak ketemu, saudara. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Salaf cari tabiin, enggak ada. Cari tabiin, enggak ada. Enggak ketemu, saudara. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Oke, ini kaidah aneh kata beliau, tidak ada para sahabat dan tabiin yang mengucapkannya. Nah, nanti kita jelaskan ya untuk ucapan Habib Rizik Syihab ini. Di sini kita ilmiah saja teman-teman, bukan untuk penggiringan opini dan lain-lain, tapi kita akan coba verifikasi. Saya sebutnya kaidah aneh itu, saudara. Yang kedua, kaidah tersebut membatasi kebaikan hanya pada apa yang dilakukan sahabat saja. Ini bahaya, saudara. Baik, kita akan sebutkan di sini karena beliau tanya, mana kok nggak ada ucapan sahabat tabiin, tabiin ya, dan ini disebut sebagai kaidah yang aneh. Nah, ini ya kaidahnya. Coba kita cek di sini. Ini kitabnya, teman-teman mungkin yang tertarik. Saya cantumkan link kitabnya di kolom deskripsi video. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wafat 32 Hijriah, sahabat Nabi ya. Teman-teman bisa lihat sanadnya, ada sanadnya Al-Bida' wan Nahyu Anha, karya Ibnu Waddah Al-Qurtubi. Beliau menukil kisah di mana Abdullah bin Mas'ud, kisahnya lengkapnya ini ada di sini, yang versinya Sunan Ad-Darimi, sanadnya jayyid. Di mana ada orang-orang yang duduk melingkar halakoh-halakoh, terus ada yang mengkomando, takbir 100 kali, tasbih 100 kali, halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali. Dan mereka sambil menggunakan batu, kerikil-kerikil, untuk ngitung, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Ibnu Mas'ud mengingkari ini. Panjang riwayatnya di Sunan Ad-Darimi ya. Dan kalau kita lihat ini, di antara ucapannya Ibnu Mas'ud, ini sebagai syahidnya yang dijadikan bukti utama yang saya tandai dengan warna biru. Kalau panjang semua dibaca ini, nanti waktunya kepanjangan. Cukup ini dulu saja. Teman-teman bisa lihat ya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Kalian kalau seperti ini, kalian seolah-olah berada di atas agama yang lebih bagus, lebih mendapat hidayah dan petunjuk daripada agamanya Muhammad. Atau, jadi cuma ada dua kemungkinan kata Ibnu Mas'ud. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Sekarang ditanya, apakah bisa kita menjadi lebih berpetunjuk, lebih mendapat petunjuk dibanding Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Dibanding para sahabat? Tidak mungkin. Ini katanya Abdullah bin Mas'ud, bukan kata Wahabi. Nanti Abdullah bin Mas'ud dituduh Wahabi juga. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, riwayatnya di dalam Musnad Ad-Darimi nomor 210. Bisa dicek sendiri. Tapi Ustaz, nggak mirip banget loh sama secara makna.
secara makna sama. Kalian merasa lebih baik daripada para sahabat. Kan gitu. Dengan kaidah tadi, sama. Ini jelas ya? Nah, kalau kurang lengkap, teman-teman bisa lihat lagi versi di dalam Al-Bida' punyanya Ibnu Waddah, riwayat nomor 16. Bisa dilihat di situ ya. Ibnu Mas'ud mengingkari ini. Laqad ahdatstum bid'atan dzulman. Kalian telah mengada-ngadakan bid'ah secara zalim. Atau kalian merasa lebih tinggi ilmunya dibanding para sahabat Nabi. Ini spesifik loh ya. Tata caranya yang mungkin Anda dapati di zaman sekarang, orang berzikir jamaah dengan dikomando, sudah diingkari di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Andai kata Abdullah bin Mas'ud datang ke zaman sekarang, melihat yang terjadi zaman sekarang lalu mengingkari, apa enggak dituduh Wahabi? Abdullah bin Mas'ud. Ini riwayat nomor 17 juga sama mirip dengan itu, tapi di sini pakai laqad sabaqtum. Sama-sama pakai kata sabaqa. La sabaquna ilai. Pakai sabaqtum. Kalian telah mendahului, mengungguli para sahabat Nabi dalam segi keilmuannya. Siapa yang mengucapkan? Bukan Wahabi, tapi Abdullah bin Mas'ud. Ini versi lengkapnya teman-teman bisa lihat di Musnad Ad-Darimi, lebih lengkap lagi, panjang, detail sekali tentang masalah ini. Sahabat yang berikutnya, Hudzaifah ibnul Yaman, wafat 36 Hijriah. Riwayatnya dinukil, walaupun disebut Sunan Abi Daud, tapi kalau kita telusuri di kitab Sunan Abi Daud, kita nggak temukan. Mungkin ini adalah manuskrip yang didapati di zamannya Abu Syamah. Abu Syamah ini ulama madhab Syafi'i, terkenal, di tahun 500-an Hijriah. Kitabnya Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Ini kitab ensiklopedi mengingkari bid'ah. Hudzaifah ibnul Yaman di dalam riwayat ini mengatakan kullu ibadatin, setiap ibadah la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha atau ta'buduha. Bisa ta'abbaduha di sini ya. Taknya dihapus karena di situ menggunakan wazan tafa'ala. Ketika fi'il mudhari' taknya double dihapus. Nah, intinya apa? Setiap ibadah yang tidak pernah diibadahi, tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian lakukan. Itu bukan ibadah. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Generasi awal tidak menyisakan pendapat untuk generasi berikutnya. Sudah cukup dengan yang ada di masa lalu sebagai sebuah ibadah. Sudah cukup itu. Nah, ini yang diucapkan Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, beliau Hudzaifah ibnul Yaman punya banyak riwayat tentang masalah ini, yang kata-kata ya ma'syaral qurra ini banyak yang memiliki sanad. Nah, tapi yang kata-kata ini yang dinukil di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Ini dua sahabat ya kita nukil ya. Kemudian ucapan Umar ibn Abdul Aziz dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Tahrimun Nadhar fi Kutubil Kalam. Dan juga dinukil dalam kitabnya Lum'atil I'tiqad. Semua referensinya saya cantumkan, dan ini juga teman-teman bisa cek di Maktabah Syamilah. Siapapun bisa mengakses. Saya cenderung menggunakan yang ada di Maktabah Syamilah supaya memudahkan. Ya, kalau mau ditelusuri PDF-nya bisa juga. Kasih screenshot PDF bisa juga. Nah, apa ucapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat 101 Hijriah, berarti tabi'in. Apa beliau katakan? Qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana para sahabat itu berhenti. Fa innahum ala ilmin waqafu. Mereka itu berhenti di atas dasar ilmu. Bukan ngarang. Berhenti di situ. Tahan yang mereka tidak ucapkan sudah ditahan. Maksudnya diucapkan ini bukan perkara-perkara yang Anda bisa terjerumus di situ. Jangan. Lihat, kemudian apa? Wa bil fadli law kana fiha ahra. Padahal mereka kalau mau, mereka mampu menyingkapnya. Kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra. Dan paling layak dapat keutamaan kalau memang di dalamnya ada keutamaan. Ini kata-kata yang kita singgung. Law kana wa bil fadli law kana fiha ahra. Kata-kata ini yang serupa dengan law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kaidah tadi. Dan panjang di sini setelahnya berikutnya ya. Menyinggung tentang orang-orang yang berbuat bid'ah. Al-Auza'i. Nah, selanjutnya nih. Dari kalangan salaf juga. Lihat, ini kata-katanya mirip dengan ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Qif haitsu waqafal qaum.
berhentilah kamu di mana para sahabat itu berhenti. Katakan yang mereka katakan, tahan dari apa yang mereka tahan. Mereka tahan itu, kamu tahan juga. Ikuti jalan mereka para salafus saleh, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Cukup buat kamu apa yang cukup buat mereka, selesai. Ini dinukil oleh Al-Lalikai, ulama madhab Syafi'i juga dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak salah sekitar tahun 400-an Hijriah beliau ya, atau abad ke-5. Yang nukil, ada sanadnya juga itu. Dari Al-Imam Al-Auza'i, salah satu imam madhab di zamannya. Al-Imam Malik bin Anas, dinukil oleh Ibnul Majishun, sebagaimana disebut oleh ulama Malikiyah. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang ini juga ensiklopedi tentang bid'ah. Beliau, saya agak lupa ya, sekitar tahun 700-an Hijriah, atau sekitar itu ya. Wafatnya Al-Imam Asy-Syatibi. Ini ulama-ulama Andalusia, Spanyol ya. Sama juga tadi Ibnu Waddah. Jadi ini banyak campuran, ada ulama Syafi'iyah dan ada ulama Malikiyah yang dari Spanyol. Al-Imam Malik mengatakan apa? Man ahdatha fi hadhil ummah syai'an. Barang siapa membuat-buat perkara bagi umat ini sesuatu lam yakun alaihi salafuha. Para salaf pendahulunya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya. Faqad za'ama anna Rasulullah SAW khanar risalah. Maka dia telah mengklaim, menuduh bahwa Rasulullah berkhianat kepada risalah yang Allah berikan. Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah 3. Maka apa kesimpulan dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam salah satu 4 madhab? Beliau mengatakan apa? Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Yang hari itu di zaman para nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu bukan merupakan bagian dari agama Islam, maka hari ini juga bukan bagian dari agama Islam. Yang dulu bukan agama Islam, sekarang juga bukan agama Islam. Kata siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Nanti dituduh Wahabi juga, nih repot. Semua ini Wahabi nanti ya. Ini tadi kita nukil, semuanya jadi Wahabi. Imam Malik bin Anas yang mengucapkan, bukan Ahmad Ubaidillah. Kita lihat lagi, Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, layya'tiyan, dinukil oleh Al-Imam Asy-Syatibi juga. Layya'tiya akhiru hadhil ummah bi ahda mimma kana alaihi awwaluha. Tidak akan pernah generasi akhir dari umat ini membawa sesuatu yang lebih mengandung hidayah, lebih mendapat petunjuk dibandingkan yang telah dijalani oleh generasi pertama. Atau dalam yang riwayat lain ya, tidak akan mampu memperbaiki generasi akhir kecuali yang dulu memperbaiki generasi awal. Yang dulu bagus untuk generasi awal para sahabat, yaitu yang cocok untuk generasi akhir. Ini yang bilang Imam Malik bin Anas. Walaupun tidak secara tekstual persis seperti ini, tapi maknanya sama. Maknawinya sama ini. Semoga bisa ditelaah lebih lanjut lagi buat teman-teman yang masih penasaran tentang kaidah ini. Lihat lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ditulis oleh beliau dalam risalahnya beliau kepada penduduk. Risalah Al-Iraqiyah Al-Qadimah. Juga dinukil oleh Al-Baihaqi dalam manaqibnya tentang Imam Syafi'i. Ini saya nukil yang ucapannya Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Intisar li Ahlil Athar. Disebut juga Naqdul Mantiq, bantahan untuk logika Aristoteles. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hum fauqana fi kulli ilmin. Mereka para sahabat di atas kita. Dari segi keilmuan, dari segi akal logika, dari segi agama, dari segi fadl, keutamaan. Wa kullu sababin yunalu bihi ilmun au yudraku bihi hudan. Dan dalam segala hal apapun yang menjadi sebab mendapatkan ilmu atau memperoleh hidayah. Wa ra'yuhum wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Pendapat para sahabat bagi kita lebih baik daripada pendapat kita kepada diri kita. Sama. Mirip. Sependapat semua ini. Imam Malik bin Anas, muridnya Imam Syafi'i, dan muridnya juga Imam Ahmad bin Hanbal. 3 imam madhab.
Yang lebih tegas lagi yang punyanya Imam Ahmad bin Hambal, kata-katanya mirip sekali dengan kaidah tadi. Perhatikan. Apa? Beliau ketika disinggung tentang masalah orang-orang yang terjun dalam ilmu kalam, filsafat seputar ketuhanan, ilahiyat. Beliau mengatakan ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Beliau larang untuk terjun berdebat dengan menggunakan ilmu kalam. Beliau mengatakan, "Lau kana hadza khairan." Andai kata berdebat dengan ilmu kalam ini baik, la taqaddamana fihi sahabah. Pasti para sahabat telah mendahului kita dalam masalah ini. Lam ara syai'an min hadhihi fil kutub. Aku tidak pernah melihat hal ini dalam kitab-kitab athar. Maksudnya sunnah, athar para sahabat. Dan ini semuanya adalah bid'ah. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam. Ini kata Imam Ahmad, andai kata para sahabat tahu ini kebaikan, pasti mereka duluan melakukannya sebelum kita. Kalau misalnya, ini kan antara dua. Kaidah ini kan antara dua berarti. Antara para sahabat lebih berilmu dibanding kita, atau kita lebih berilmu dibanding para sahabat. Kan dua kemungkinan. Yang mana yang mau dipilih? Pasti para sahabat lebih mulia dari kita. Lebih berilmu dari kita. Tidak ada pintu kebaikan apapun kecuali sudah mereka masuki sebelum kita. Nah, Ibnu Taimiyah juga. Nah, ini nanti kalau Ibnu Taimiyah sudah jelas ini pasti Wahabi gitu katanya ya. Tapi kita nukilkan dulu kata-katanya. Karena ini yang menjadi landasan kemudian muridnya Ibnu Katsir mengucapkan kata-kata laukana khairan lasabaquna ilaih. Jadi kaidah yang disebut sebagai judul buku oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad itu dari ucapannya Ibnu Katsir yang sebenarnya dibangun dari ucapan para salaf terdahulu. Dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal muridnya tabi'in. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah perayaan Maulid Nabi? Beliau menyebutnya ini seperti menyaingi Natal Yesus. Bukan saya yang bilang, beliau yang bilang ya. Kemudian juga beliau menyebut merayakan Maulid ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Lam yaf'alhus salaf. Padahal mereka mampu untuk melakukan dan tidak ada penghalang untuk mereka tidak melakukan. Jadi ini yang dijadikan faktor, jadi apa ya? Patokan utama. Mereka bisa nggak melakukan perayaan Maulid Nabi? Bisa. Seharusnya bisa. Tidak ada penghalang, tidak ada. Tapi apakah mereka melakukan? Tidak. Laukana hadza khairan mahdan. Andai kata ini kebaikan yang murni, au rajihan atau kebaikan yang lebih kuat. Lakana salafu ahaqqu bihi minna. Sudah saya tandai warna biru ini ya. Pasti para salaf, para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum lebih berhak melakukannya dibanding kita. Karena mereka lebih cinta kepada Rasulullah dibanding kita. Mereka menyaksikan Rasulullah langsung, hidup bersama Rasulullah. Mereka lebih berhak melakukan kebaikan dibanding kita. Berarti dengan mengada-ngada itu tadi bukan termasuk ibadah yang dimana dilakukan para sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tafsirnya ini ya teman-teman ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan pada setiap fi'il, perbuatan, dan kaul, ucapan yang tidak ada dari para sahabat, maka dia adalah bid'ah. Karena laukana khairan lasabaquna ilaih. Andai kata itu bagus, pasti mereka mendahului kita untuk melakukannya. Kenapa kata Ibnu Katsir? Li'annahum lam yatruku. Mereka tidak pernah meninggalkan khaslah atau khislah ya. Saya kalau takut salah. Khisal min khisal. Mereka tidak meninggalkan satu perkara apapun, perangai, perbuatan apapun dari kebaikan, illa waqad badaru ilaiha, kecuali mereka telah bersegera melakukannya. Mesti sudah dilakukan sama mereka. Kalau itu adalah kebaikan. Ibnu Katsir juga menyinggung tentang perayaan Asyura kaum Syiah yang terjadi pada tahun 354 Hijriah. Kaum Syiah melakukan perayaan Asyura, berduka cita tentang kematian Al-Husain radhiyallahu anh, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anh, dan beliau menyebut andai kata ini perkara bagus, lau kana amran mahmudan, lakana sadru hadhil ummah wa khiratuha aula bihi.
orang-orang pendahulu dari umat ini dan orang-orang terpilih dari umat ini, mereka lebih berhak untuk melakukannya sebelum kita. Idlau kana khairan, kalau itu kebaikan, la sabakuna ilaih, pasti mereka melakukan duluan sebelum kita. Wa ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti, wala yabtadi'un, bukan orang yang mengada-ngada membuat inovasi dalam ritual dan ibadah. Ini yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi kaidah yang secara tekstualnya dari Ibnu Katsir. Tetapi beliau bukan mengada-ngada, kaidah ini dibangun dari para pendahulu tadi. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.